Welcome to my channel. Kita tinggalkan sejenak kekalahan Indonesia dari Iran dan juga kericuhan di sejumlah tempat baik di Liga 1, 2, dan 3 bahkan 4. Kita kembali membahas performa dari sejumlah pemain tim nasional yang merumput di luar negeri. Kemarin ada jadwal bermain atau 1-2 hari lalu lah, baik di liga lokal maupun juga di kompetisi Eropa. Seperti yang kalian sudah bisa baca dari judulnya, salah satunya adalah pemain belakang andalan Indonesia yaitu Mads Hilgers yang kemarin untuk pertama kalinya tampil starter setelah 2 bulan. Tapi nanti gua akan taruh di bagian tengah atau terakhir. Kemudian juga ada championship juga main, tapi beritanya mungkin kurang bagus. Kalian mungkin sudah bisa menebak. Ya, kita langsung aja ngebahas dari Thai League. Nah, mungkin kita akan bahas dari yang terakhir dari Thai League, di mana kemarin Port FC, klub yang dibela oleh Asnawi Mangkualam, berkesempatan tampil di Champions League Asia. Ya, walaupun timnya kalah 4-0 dari Jeonbuk Motors, tapi Asnawi tampil full, tampil sebagai starter dan bermain 90 menit. Bermain sebagai kanan luar atau bek kanan dalam formasi 4 back. Seperti yang juga beberapa kali gue lampirkan di Rapot Abroad, Asnawi sangat reguler bermain di Thai League. Bahkan juga kalau kita lihat Pratama Arhan juga revive atau bangkit karirnya menurut gua di Thai League ketika bergabung dengan Bangkok United. Hasilnya jadi kurang mengembirakan bagi Asnawi, tapi sebagai individu dia terus dipercaya, ya ini cukup menyenangkan ya. Semoga dia bisa kembali perform dan kembali dipanggil ke tim nasional Indonesia. Kita bergeser langsung terbang ke Inggris cukup jauh. Nah, ini yang gue bilang tadi, ada pertandingan dalam 1-2 hari terakhir di Championship Division atau EFL. Tapi kabarnya nggak ada yang bagus ya. 3 pemain kita semuanya mendapatkan rapot merah. Marcelino dan 6 atau 7 pertandingan nggak main. Ya, ini tetap gue update buat kalian yang mungkin nggak terlalu ngikutin video gue. Dia terakhir itu main di FA Cup menghadapi Exeter dan kalah 3-1. Itu pun dia main menit ke 87, mendapatkan kartu kuning, dan udah setelah itu dia mungkin ada sekali dia main ya, tapi di semacam piala lokal lah ya, di daerah Oxford. Hanya itu dia main walaupun mencetak gol dan juga assist. Nah, di tempat lain juga di klub yang sama, Oleh Romney ini pertama kali dia mendapatkan jadwal main setelah dia disumpah. Namanya memang masuk DSP tapi dia tidak dimainkan sama sekali. Ya, justru ada kontradiktif di sini. But it's okay. Ini baru dia baru sebulanan bergabung dengan Oxford United. Mudah-mudahan mendapatkan minimal masuk dari bangku cadangan lah. Seperti 3 laga sebelumnya dia disumpah, itu dia main total 11 menit dan juga 3 menit di luar injury time ya. Terakhir Nathan tetap gue update walaupun kalian mungkin sudah bosan. Kemarin ada jadwal di mana Swansea berhadapan dengan Sheffield Wednesday. Swansea kalah 0-1 dan Nathan not even di bangku cadangan ya. Dan tadi gue sedikit lupa update, derby Oxford itu 0-0 hasilnya. Jadi ini agak mengkhawatirkan ya, ketika tim bermain 0-0 kemudian ada striker di sana tapi nggak dimasukin si Oleh Romney gitu ya. Dan siapa lagi? Udah semua ya dari Inggris. Nah, kita bergeser ke Denmark. Ada Kevin Dix, tapi Kevin Dix cuma dikit aja gue infokan kemarin. Kalau teman-teman yang bingung ketika menjalani UEFA Conference League, itu Copenhagen kalah 1-2 memang dari Heidenheim, tim dari Jerman. Ini juga gue baru sadar nih, kok tiba-tiba ada klub yang gue gak pernah dengar atau jarang dengar. Ternyata musim lalu dia peringkat 8, jadi playoff akhirnya main di Conference League. Nah, di situ memang gak ada Kevin Dix. Ini pertandingan pertama by the way setelah libur musim dingin dan Natal. Dan banyak yang kaget kenapa Kevin Dix gak ada di bangku cadangan sekalipun ya. Biasanya dia kalau fit pasti main, jangankan bangku cadangan, pasti main lah gitu ya. Dan ternyata dia menjalani akumulasi 2 kartu kuning. Itu alasan dia absen dan timnya juga kalah 1-2 ya. Oke, dan kemudian kalau Sandy Walsh besok baru main. Dia baru main besok dan kita akan lihat apakah dia langsung mendapatkan tempat bersama Yokohama Marinos, karena ini akan menjadi pertandingan pertama pembuka musim ini besok ya, Yokohama dan the rest of J League One yang tampil di sana. Dan sekedar informasi, di posisinya Sandy Walsh itu ada satu bek kanan andalan mereka yang juga merupakan wakil kapten. Jadi ini akan challenging, meskipun Sandy Walsh kita tahu punya kualitas juga lah. Tapi ya let's see
ya bagaimana nanti 5 pertandingan awal akan melihat kemana arah karir dari seorang Sandy Walsh. Last but not least, ini yang menjadi topik utama dari video gue kali ini soal Max Hilgers. Ya, kemarin di pertandingan sebelumnya dia 2 kali tampil dari bangku cadangan, masuk menit 80, kemudian yang kemarin terakhir masuk menit 79. Jadi gradasi menitnya semakin lama semakin naik walaupun perlahan. Sebelumnya lagi malah 3 pertandingan yang lalu dia masuk DSP tapi nggak dimainkan sama sekali, nggak dapat minute play. Jadi masuk DSP, main 10 menit, main 11 menit, dan beberapa kali di video-video gue sebelumnya gue juga memprediksi kemungkinan dia akan starter di pertandingan Europa League lawan Bodo. Ini tim dari Swedia kalau gue nggak salah. Dan ternyata betul, semalam atau lebih tepatnya dini hari tadi jam 3 Twente berhadapan dengan Bodo, menang 2-1 dan Hilgers main sebagai starter dan main full 90 menit. Artinya itu memang udah fully recovery ya, fully 100% recovery. Pertandingan lalu gue juga mungkin melihat ya, kalau sepintas gue bukan dokter, tapi kelihatannya dia udah full banget. Cuman mungkin ada yang namanya pasca traumatik. Ya kalau kayak kalian, kayak gua nih pernah cedera ankle, kaki kiri, kaki kanan. Walaupun mungkin secara fisik udah sembuh, mungkin ada faktor psikis yang belum pulih ya, agak trauma, takut-takut. Nah mungkin seperti itu situasinya. Apalagi ini di level yang profesional, intensitas gesekannya itu tinggi. Jadi dihindari sedemikian rupa sampai benar-benar dia merasa pede bahwa kesehatannya sudah pulih dan secara mental juga udah siap bersaing, tabrakan dan lain-lain. Apalagi kita tahu Max Hilgers ini punya gaya bermain itu yang tidak kompromi begitulah. Ini alasan mengapa Sintayong dulu menginginkan banget dia untuk hadir di tim nasional, karena memang karakternya yang benar-benar tidak kompromi ketika menjaga wilayah pertahanannya. Nah kemarin dia membantu kemenangan dari Bodo 2-1, dan kalau kita lihat di klasemen semenjak dia cedera sekitar 2 bulan lalu, berarti kan 62 hari ya. Dia itu terakhir cedera itu waktu tanggal 13 Desember ya, waktu itu dia berhadapan dengan Olympiakos di Europa League juga. Jadi dia cedera pas di Europa League dan dia kembali juga sebagai starter ya di Europa League juga. Secara klasemen di Eredivisie itu agak menurun Twente, karena memang berapa kali mereka juga kesulitan untuk bisa clean sheet apalagi bisa menang ya. Begitu Max Hilgers cedera, tapi ketika dia mulai main kita lihat Twente bergerak mulai ke arah yang positif. Oke, mudah-mudahan dia bisa fit nanti pas tanggal 20 Maret pas menghadapi Australia dan Bahrain juga, dan juga tentunya nggak ada masalah apa-apa bisa, atau dia mau bermain tentunya dengan adanya Patrick Kluivert ya pasti dia segan lah ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu aja sedikit paparan gua soal mungkin ini ibaratnya raport mid semester ya atau dulu kalau zaman dulu raport bayangan. Mudah-mudahan bisa memberikan insight buat kalian. Happy Friday dan sampai ketemu di video-video gua yang lainnya. Adios.